semuanya, jadi hari ini kita ada di Soto Batok atau di Soto Batok Mbah Katro. Nah, ini tuh udah legend banget di Jogja dan terutama di daerah Sleman Perbatasan. Nah, rasanya yang gurih dan suasananya yang adem, ini tuh menjadi daya tarik pengunjung ke sini. Dan fun fact-nya, daerah ini itu dekat Candi Sambisari gitu. Dan di sini harganya sangat terjangkau dan pastinya masuk kantong mahasiswa loh guys. Nah, bagi kalian yang nantinya akan menjadi mahasiswa santri di Stikes Surya Global, bisa banget nih kalian jadwalkan untuk makan di sini. Jadi teman-teman, agenda kita setelah ini adalah mengunjungi salah satu alumni Stikes Surya Global yang sudah berkarir di dunia kesehatan. Nah, beliau ini ada di Solo Raya. Nah, kita akan ngobrol ngobrol dan bincang banyak dengan beliau. Simak sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi kali ini kita kedatangan tamu spesial. Tidak hanya spesial karena prestasinya. Nah, beliau ini merupakan alumni yang satu alma mater dengan bapaknya. Jadi ada Mbak Mia di sini. Ya, beliau ini merupakan perawat hemodialisa di RSJIH Solo. Nah, alumni tahun kapan ya Mbak? 2017. Nah, mungkin bisa sekalian perkenalan dulu kepada teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Mia Wahida Mutakin, biasa dipanggil dengan Mia. Saya lulusan Surya Global angkatan 2017. Asal dari mana Mbak? Saya dari Solo. Asal dari Solo, asli Solo ya. Oke, dulu tuh pas awal-awal masuk Stikes tuh rekomendasi dari mana ya? Sebenarnya rekomendasi dari bapak ya. Oh. Langsung ya dari bapak Enggak, ya? tapi ya nggak langsung ke sana gitu. Jadi maksudnya saya dulu daftarnya saya di sekitar sini dulu, makanya 2 MS dulu. Terus saya 3 kali daftar, maksudnya kan awalnya saya jurusannya bukan jurusan keperawatan. Oh, bukan jurusan keperawatan? Enggak, dulu saya daftar manajemen sama ilmu komunikasi. Terus tapi saya udah ganti-ganti, udah 3 kali ganti. Ya udahlah, udah gak bisa ganti lagi, mau ganti lagi itu nggak bisa. Akhirnya ya udah ditanyain, kamu sih mau ke kesehatan apa enggak gitu. Terus ya udah mau gitu. Ya udah akhirnya ditawarin ke Surya Global Dan memilih keperawatan. Iya. Oke, berarti memang sudah dipertimbangkan secara matang ya untuk masuk Stikes Surya Global. Oke. Nah, setelah masuk sana first impressionnya gimana Mbak? Kan rekomendasi dari bapak nih, mungkin kayak ada first impression lain kayak. Awalnya tak kira tuh, kan dulu waktu awal-awal kan belum yang kayak sekarang ya, kayak Surya Global yang kayak sekarang. Kalau sekarang kan udah ada pesantrennya gitu. Waktu saya masuk tuh kaget awalnya, lah pesantren nih ternyata ya gitu kan. Dulu kan saya nggak pernah masuk pesantren tuh. Terus kok waktu kuliah tiba-tiba ada pesantrennya, oh ya udah nggak apa-apa sih, beda ngekos gitu kan pikirnya, lumayan gitu kan, ada tempatnya gitu. Oh, berarti sebelumnya tuh Mbak ini bukan alumni pesantren ya? Bukan. Dari mana Mbak? SMA? Dulu SMA-nya saya SMA 1 Kertosuro, tapi sebelumnya kan saya di SMP Al-Abidin Surakarta. Oh, berarti memang belum pernah ngerasain nyantri ya? Iya, Oh, berarti ini pertama kalinya ya di Stikes Surya Global. Dulu cuma maksudnya sekolah swasta berbasis Islam. Awalnya kan dari SD Al-Abidin, SMP Al-Abidin, biar baru saya masuk ke negeri, nyoba negeri gitu. Dari itu kalau untuk agamanya mungkin sudah menyesuaikan, cuma untuk suasana santrinya baru di Stikes ya. Iya, baru di Stikes. Gitu. Nah, kira-kira tuh waktu Mbaknya di Stikes tuh ada cerita yang nggak bisa dilupain? Ada sih Mbak. Gimana tuh Mbak?
Dulu kan Stikes tuh sebelahnya masih ada sawah ya. Iya. Nah, dulu zaman saya semester 1, semester 2 kan masih asrama di dekat masjid. Iya, iya. Nah, dekat masjid itu kan sebelahnya masih belum ada pesantren yang belakang tuh. Nah, itu saya tuh kalau setiap pulang kelas tuh saya mainnya ke sawah, Mbak. Malah enak di sawah. Oh. Jadi masih pakai seragam putih-putih tuh. Saya boleh ke sawah sama teman saya berdua gitu. Nggak tahu ngapain sebenarnya. Apa nongkrong di sawah ya? Iya. Kan di sawah ada kayak apa ya namanya? Kayak gazebo. Oh iya iya, ada Yang gazebo. di gardu-gardu sawah tuh loh. Gitu. Seringnya di situ sama temen. Jadi kayak pulang dari kuliah gitu ya. Masih pakai seragam ke sana cuma main doang, tadi nunggu sampai maghrib gitu. Oh, setiap hari Mbak? Hampir setiap hari. Oh iya, wah. Kalau nggak gitu ya kalau pas ada luang gitu misal jam kuliahnya tuh sampai siang gitu. Iya. Sampai siang nanti main Mbak pakai Trans Jogja, jadi jalan sampai terminal Giwangan habis itu muter-muter naik Trans Jogja. Dari itu memang apa ya namanya, menikmati suasana kuliah banget ya, maksudnya apa ya, nggak bisa diem gitu ya. Iya. Pokoknya jalan aja. Iya. Oke, kalau untuk kesibukan akhir-akhir ini apa ya Mbak? Kalau kesibukan akhir-akhir ini saya ada ngikut pelatihan hemodialisis di RSUD Muardi. Nah itu tuh maksudnya tuh pelatihan untuk apa ya Mbak? Untuk memperdalam ini atau? Jadi pelatihannya itu kan kalau misalnya kita dijurusin maksudnya kan kalau ada perawat umum, ada perawat bedah. Nah kalau misalnya saya kan ambilnya hemodialisa atau perawat HD ya misalnya kita ambilnya. Nah itu tuh nanti jadi lebih dalamnya lagi gitu, lebih menjurus ke dialisis ya gitu. Jadi bukan cuma tentang mesinnya aja, tapi kita kan maksudnya cuci darah itu bukan cuma cuci darah. Jadi pengganti ginjal itu ada transplantasi ginjal, ada dialisis. Nah dialisis itu dibagi dua juga, yang pakai mesin, yang biasanya kita pakai mesin, atau yang pakai peritoneal, yang di perut, di rongga perut. Gitu. Yang apa Mbak tadi yang Peritoneal. peritoneal itu berarti itu semacam ya, jadi dia dimasukin selang, nanti dimasukin ke selaput perut, rongga perut gitu. Jadi proses cuci darahnya itu di perut, jadi mereka bisa pulang, maksudnya nggak perlu rumah sakit itu cuma ganti cairan. Jadi mereka yang ngelakuin sendiri, jadi kita kayak nge-training mereka biar mereka tuh mandiri seperti itu. Berarti itu memang untuk cuci darah tuh banyak banget alternatifnya ya Mbak? Iya. Bisa pilihannya. Kan kalau transplantasi ginjal mahal ya Kak. Oh iya. Kurang terjangkau ya. Iya, gitu. Kalau misalnya pakai mesin itu kan harus meluangkan waktu. Anggapannya kalau kita yang maksudnya pekerja yang sibuk gitu ya, meluangkan waktu sekitar 4-5 jam itu kan dalam sehari ya, 4-5 jam dalam waktu seminggu 2 kali atau seminggu sekali. Itu kan memerlukan apa ya, waktu yang lama gitu. Iya, terus apa ya, mungkin ada kesibukan Iya, lain ya. Jadi banyak, maksudnya ada apa namanya, lebih kan kalau misalnya mau pakai mesin resikonya ini harus nunggu 4-5 jam kan, maksimal 5 jam. Terus sebenarnya nggak 5 jam sih Mbak, ada yang lama juga. Oh ada yang lebih lama? Ada, tapi itu kan kalau yang hemodinamiknya nggak stabil. Berarti itu kalau yang lebih lama tuh mungkin lebih parah ya? Itu biasanya di ICU sih Mbak. Oh di ICU? Ya, banyak kan loh ya Mbak. Gitu. Terus ada juga yang alternatif, maksudnya alternatif lebih mudahnya lagi yang di rumah, tapi ya ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi gitu. Maksudnya nggak sekedar, oh kayaknya enak ya nih di rumah, nggak perlu nih datang ke rumah sakit gitu. Tapi kan ada syaratnya gitu, nggak mungkin langsung bisa ngambil ini nih gitu. Jadi berarti itu nanti pasiennya itu di training ya, di training dulu ya. Di training dulu. Jadi sampai dia tuh benar-benar bisa, akhirnya nanti dia bisa ganti cairan sendiri. Dia bisa apa namanya? Kalau ganti kan itu nanti ada macam-macamnya Mbak, itu ada selangnya,
itu nanti ada diajari semuanya gitu, untuk cairan dan sebagainya. Dari itu apa ya, memang apa kalau di training itu tuh kira-kira berapa lama biasanya tuh untuk pasien-pasiennya? Tergantung pasien sih mbak ya, itu bisa 2 hari 3 harian gitu sampai benar-benar bisa. Maksudnya kan kita mau ngelepas nih mbak, nggak mungkin kita kalau mungkin kita los aja ya. Iya, soalnya kalau misalnya mereka belum bisa nih, belum bisa benar-benar belum bisa, ya kita juga nggak enak. Pasti mereka bakal, mbak ini gimana ya mbak, kok malah gini malah mereka juga apa ya, mengeluarkan banyak ongkos untuk mondar-mandir ya, malah makin tambah-tambah lagi. Yang harusnya itu jadi simple, malah jadi riuh ya. Iya, nanti apa mbaknya atau perawat yang lain juga apa jadi kewalahan mungkin karena harusnya hari ini udah bisa megang yang lain, malah mereka masih mondar-mandir. Iya, makanya itu pasti ditanyain. Jadi lebih baik ya, insya Allah harusnya kita kasih tahu sampai mereka tuh bisa. Oke. Biar mereka bisa mandiri sih mbak. Iya. Nah, sebelumnya kan setelah Mbak jadi perawat di hemodialisa ini, sebelumnya tuh perjalanan karirnya tuh gimana ya Mbak? Kok bisa sampai Mbak jadi perawat HD di RSJ Solo? Awalnya tuh gimana sih Mbak? Dulu saya sebelumnya di itu sekolah malahan. Jadi saya dulu perawat UKS. Oh, perawat UKS. Iya, saya dulu di mana namanya? Al Azhar Solo Baru. Al Azhar Karangpandan. Oh, di Al Azhar. Iya, di yang pondok pesantren itu. Di boarding school deh. Boarding school itu sekitar 5 bulanan lah. Tapi kok saya ngerasa kayak nggak ada perkembangan. Kan kalau saya sebagai perawat pasti harus graduate, kita pasti butuh skill yang harus diasah lagi gitu ya. Nah, kalau misalnya di sekolah kan nggak yang skillnya yang nggak banyak yang pakai gitu, kayak cuma itu aja bisa kayak perawatan luka aja, pokoknya yang ringan-ringan aja gitu. Terus saya mikir ada tawaran nih dari RSCIH Solo gitu kan, nah ini ada bukaan lowongan gitu kan, lowongan perawat gitu. Akhirnya apa saya daftar aja ke rumah sakit nih buat nambah skill, maksudnya biar ngasah skill baru gitu. Akhirnya saya nyoba nih daftar di RSCIH Solo. Terus saya daftar, saya tawarin mau masuk hemodialisa apa enggak gitu kan, lagi dibutuhin nih hemodialisa sama ICU. Ada dua. Iya, ada 2 opsi. Terus saya mikir, wah ICU kayaknya enggak dulu dah gitu kan. Ya udah mending HD gitu kan ya. Ya udah akhirnya saya mengiyakan masuk HD. Jadi saya interview dan sebagainya, akhirnya saya masuk. Saya kira tuh saya masuk bansal dulu nih gitu. Saya langsung dimasukin ke hemodialisa, ruang hemodialisa. Cuma saya kan belum ada pelatihan ya tuh, jadi masih basicnya aja gitu. Terus akhirnya udah jalan 4 bulan baru saya ikut pelatihan. Jadi itu kan kita daftar dulu tuh buat pelatihannya. Ternyata dipanggilnya setelah 4 bulan itu saya mulai kerja. Oh gitu. Nah, kalau untuk pelatihan sendiri tuh dimulai dari bulan apa? Dimulai masuknya tuh 18 Maret. Oh, 18 Maret. Nah, nanti selesainya sekitar 12 Agustusan lah. Berarti cukup lama ya pelatihannya. 5 bulan. Iya. Cuma memang kalau setelah pelatihan apa ya? Menurut saya ya nanti skill mbaknya juga pasti bisa menyeimbangi sih ya, nggak yang karena kan fresh graduate juga ya, jadi ya aman lah Mbak. Kan kayak awalnya kita nggak tahu, belum tahu maksudnya kayak dalam-dalamnya kan. Kalau pas awal-awal kayak ini suruh apa, ini gimana gitu kan, awalnya kita nggak ngerti. Tapi setelah kita masuk pelatihan, ternyata tuh harusnya gini, ternyata gini, kita benar-benar dilatih gitu. Jadi kita nggak cuma teori tapi kita juga praktek kayak gitu. Berarti tuh nanti mungkin mbaknya udah ada gambaran ya kayak gimana sih cara kerjanya, kayak gimana sih cara nanganin pasiennya di HD. Kan kalau di RSUD Muardi tuh pasiennya banyak ya.
yang namanya juga rumah sakit rujukan gitu kan, pasti pasiennya lebih banyak daripada pasien-pasien di rumah sakit yang lain gitu kan. Jadi kayak kita udah kebiasa nih di RS yang besar, jadi pasiennya lebih banyak. Terus waktu kita balik lagi ke rumah sakit kita tuh kayak kita udah tahu meskipun mesinnya itu beda, kan pasti di sana ada mesinnya banyak, takutnya beda-beda. Jadi mesinnya berapa macam, Mbak? Di sana tuh ada Nipro, Nikiso, Belco, sama Baxter. Jadi ada empat macam. Sedangkan yang di rumah sakit saya itu beda sama punya di RS Muardi. Cuma sebenarnya intinya tuh sama. Cuma tombol-tombolnya aja yang beda gitu. Tombol-tombol, tapi fungsinya sama. Gitu. Kayak mesin aja yang bedain tuh. Berarti ya mungkin nanti setelah pelatihan beradaptasi sama mesin. Iya, balik lagi. Gitu. Balik ke awal lagi. Oke, berarti tuh memang perjalanan karirnya Mbak Mia tuh selepas lulus tuh memang apa ya? Bukan berliku sih, apa ya? Bertahap sih. Iya, bertahap, lebih ke bertahap. Jadi dari perawat di UKS dulu, terus ke RS, terus sekarang ada pelatihan juga. Berarti untuk mengupgrade skill-skillnya ya. Nah, oke, ini terakhir nih Mbak, mungkin Mbaknya ada motivasi singkat untuk mahasiswa Stikes Global atau calon mahasiswa yang mungkin ingin meneruskan di Stikes. Apa ya? Kalau aku mikir jangan ngerasa salah jurusan. Betul banget ya. Karena kebanyakan kita baru masuk kuliah ngerasa aku kayaknya salah jurusan ini. Jangan cepet-cepet ganti jurusan. Dalami itu, kalau sudah dalami, kamu bakal suka sama jurusan itu. Berarti tuh jangan gegabah dulu ya. Banyak teman-teman saya tuh bilang kayaknya aku salah jurusan nih. Kan belum jalani dulu baru kamu lihat hasilnya gitu. Karena kan usaha juga nggak mengkhianati hasil. Oke, jadi begitu guys motivasi dari Mbak Mia untuk mahasiswa-mahasiswa yang mungkin merasa salah jurusan itu. Jangan terlalu menyimpulkan lebih dulu gitu. Nah oke, terima kasih Mbak Mia sudah hadir di podcast Surga kali ini. Nah oke teman-teman, selesai sudah podcast kita hari ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, bentar Mbak. Langsung lemes.